sebaliknya, namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, maka kasus atau masalah tersebut dinamakan dilema etika. Oh begitu, berarti jelas ya Pak ya, kalau misalnya benar melawan benar itu berapa dipotong tersebut ya Pak ya. Baik Bapak, pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, misalnya sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, Pak. Selama ini kami melakukan identifikasi kasus itu dari berbagai sudut pandang. Kemudian kami menimbang secara matang-matang mana yang paling benar, dan keputusan tersebut mengumpulkan banyak orang dalam artian tidak ada pihak yang dirugikan. Begitu Bapak. Selanjutnya, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Adapun langkah-langkah yang kami lakukan diantaranya menentukan penyebab permasalahan, lagi menentukan siapa yang terlibat, dan juga menanyakan kepada orang-orang terdekatnya atau berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, dan selanjutnya mempertimbangkan kembali dari berbagai sudut pandang sebelum menentukan atau mengambil solusi. Berarti ini sangat penting sekali ya Pak ya, langkah-langkahnya ya Bapak ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Ya, kalau pengalaman kami, langkah-langkah yang paling efektif itu kami melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum. Dan solusi tersebut bermanfaat bagi banyak orang dan baik, artinya untuk jangka panjangnya. Oh, begitu ya Bapak. Nah, sekarang yang menjadi tantangan, apa saja yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan yang Bapak yang ada pada kasus-kasus yang Bapak temui? Tantangannya itu apa saja Bapak? Hal-hal yang menjadi tantangan bagi kami di dalam mengambil keputusan adalah sulitnya mencari keputusan yang terbaik, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar, dan dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya atau pihak yang lainnya. Oh, berarti tantangannya apabila sama-sama benar ya Pak? Nah, memang sulit untuk mengambil keputusan. Oh, begitu ya Bapak. Baik. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan pada waktu itu, di tempat itu, dan memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Pengalaman saya ini ya, untuk memutuskan masalah itu tergantung dari kasusnya. Kalau kasusnya itu ringan, biasanya langsung saya putuskan. Dan jika masalah itu berat, kami melakukan sesuai dengan langkah-langkah yang kami sebutkan tadi. Oh iya Bapak, yang tadi langkah-langkah Iya, secara iya. runtut itu ya Bapak? Oh Betul. iya, iya. Baik Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika tersebut? Iya, tentu saja ada itu. Oh iya, banyak ya Bapak? Banyak, insya Allah.
dalam mengambil keputusan itu kami selalu mengajak warga sekolah karena kan kasus ini kasus intern, artinya ke dalam. Terus biasanya mengundang wali murid lagi atau orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan. Jadi banyaklah membantu kami dalam mencari alternatif solusi itu. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema ini? Dilema etika. Pembelajaran Ini apa? termasuk perjalanan hidup ini. Jadi Oke, pelajaran yang kita dapat atau yang kita ambil dari hikmah suatu kejadian itu ya banyak, sama membuat kami menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk kedepannya. Jadi pertimbangan dalam menemukan solusi yang tepat dan terbaik. Baik, Bapak. Jadi harus ya Pak ya, harus benar-benar ada benar-benar diri ya Pak, supaya tidak merugikan salah satu pihaknya ya Bapak ya. Baik Bapak, ini sudah cukup pertanyaannya. Saya ucapkan terima kasih Bapak, semoga bermanfaat bagi saya hidupnya. Gitu Bapak, terima kasih. Dan ya Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, apakah Bapak hari ini sibuk? Oh tidak. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya sangat baik Bapak. Baik Bapak, pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai Bapak mengenai kasus-kasus yang pernah Bapak alami, baik dari kasus mengenai murid, kasus mengenai guru, atau kasus lainnya. Oh ya, silahkan Bu. Siapa saja Bu? Begini Bapak, selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau saya melihat kasus dilema etika benar melawan benar, di mana itu merupakan solusi yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan. Yang kedua itu pilihan yang benar secara moral tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral benar melawan salah, yaitu solusi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah Bu. Oh begitu ya Pak ya, berarti antara etika, dilema etika dan bujukan moral itu berbeda ya Bapak ya. Sekarang pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, seperti sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oh gitu ya. Sebelum keputusan diambil dalam kasus dilema etika, terlebih dahulu mengumpulkan fakta yang terjadi, siapa-siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan direfleksi gitu. Oh, jadi kalau ada masalah atau kasus yang sama, Bapak lakukan seperti itu ya. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya yang harus dilakukan yaitu mengumpulkan fakta yang terjadi, menentukan siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan,
dan keputusan itu direfleksi, Bu. Oh, sangat runtut sekali ya Bapak. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Oh iya ya. Hal-hal yang efektif dalam mengambil keputusan kasus dilema etika adalah dengan menelaah siapa-siapa yang terlibat, sifat urgent, mendesak atau tidaknya kasus dilema etika tersebut, dan pengambilan alternatif solusi gitu. Oh iya Bapak, pertanyaan selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema yang Bapak mumpuni itu? Oh iya ya, tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika itu adalah masalah tersebut mempunyai nilai yang sama-sama penting, tetapi harus ada yang dilakukan juga. Adanya orang-orang atasan langsung yang terlihat, serta adanya peraturan-peraturan yang harus dipenuhi. Tidak kalah pentingnya, nilai rasa harus diutamakan gitu. Oh, nilai rasa yang harus diutamakan ya Pak ya. Iya. Baik, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Oh, dalam pengambilan keputusan dilema etika, kami tidak mempunyai jadwal kasus, tetapi ada tata kelola menganalisis dan mempertimbangkan dan memusyawarahkan kasus dilema etika yang ada, baik secara formal maupun non formal gitu. Oh, berarti dalam menyelesaikan kasus tersebut seperti itu ya Pak. Iya. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut Bapak? Seseorang atau faktor yang permudah pengambilan keputusan ada kasus dilema etika adalah orang-orang yang terlibat, orang yang profesional, yang menghargai dan menerima keputusan atasan langsung. Oh, berarti pengambilan keputusan dalam kasus dilema tersebut itu berhubungan dengan keputusan atasan langsung berarti ya Bapak ya? Iya. Betul. Baik. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika tersebut Bapak? Oh, pembelajaran yang harus diambil adalah pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah sebelum mengambil keputusan harus banyak-banyak menganalisa kasus yang ada, banyak pertimbangan, dan semua yang terlibat pada pengambilan keputusan harus siap menerima, menghormati, serta melaksanakan keputusan yang ditetapkan. Seperti itu. Iya. Berarti
pengambilan keputusan itu memang harus dilaksanakan secara tanggung jawab ya Bapak? Ya harus itu. Oh, baik Bapak. Yang mungkin ini sudah cukup pertanyaan yang saya sampaikan kepada Bapak, dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas jawaban yang sangat memuaskan saya, terutama dalam pengambilan keputusan yang Bapak alami selama ini. Ya sama-sama. Jadi menurut saya ya Bapak, keputusannya itu disimpulkan bahwa dibutuhkan sikap bijak dalam memainkan peran sebagai pemimpin pembelajaran. Maka seseorang kepala sekolah, guru dalam setiap pengambilan keputusan memerlukan dari pengujian yang tepat atau kasus-kasus yang dihadapinya. Seperti itu ya Bapak ya. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.